ketika gue maju lagi, gue tanya sama si Caripin ini yang di Argopuro itu, oh nggak ada, itu pohon karet semua. Yang itu kan, yang perkampungan itu kan? Iya, yang di bawah itu. Makanya yang gue lihat itu, gue berspekulasi, gue bukan masuk gitu kan, gue cuman ya tempat keadaannya seperti ini, gue gambarin kayak gitu. Ketika gue tanya sama Caripin nggak ada, dan di situ baru gue dijelasin namanya Caripin. Ada lagi. Halo mas, teteknya bagus. Besar anjir, beneran. Gila anjir gue bilang. Halo Bang Jo. Halo Nat. Waduh, gila, konten kreator horor. Wah, Ini segmen apa cok? ini segmen ala-ala kadarnya sih Bang. Jaga Bang, ini sisi lain Bang. Gue gak disuruh cerita horor, gue gak ada men. Enggak, di cerita sini enggak ada cerita horor. Gua untuk di sini tuh bertolak belakang tentang horor. Misalnya kayak lu, kalau lu ngalamin kejadian horor tuh mungkin sedikit gua normalin gitu. Itu beneran terjadi apa enggak? Oke. Soalnya kan gua nggak ada di situ. Siap. Bener kan? Iya. Kalau gua ada di situ mungkin gua bisa percaya. Iya. Udah gue ngikut lo aja dah. Apa kabar Bang Jo? Baik. Nah, Alhamdulillah. lu sendiri gimana kabar? Alhamdulillah baik. Berarti keseharian masih berjalan aja nih. Biasa pak. Biasa. Ngonten ya kan. Oke, nah mungkin penonton semua udah tahu nih Bang Jo tentang awal karir lu di dunia per-YouTubean itu seperti apa gitu kan. Dan gue juga udah tahu gitu kan. Sebelum lu datang ke sini gue nyari literasi dulu tuh. Oh kan, gue bener gue di riset. Wah, iya. Terus gimana? Ya mungkin awal lu kan di Ragunan waktu itu kan bikin vlog. Ragunan. Yang sama Iya kucing. lagi. Wah iya bener ya. Kan? Kucing itu gue masih ingat. Terus merambah lu masuk ke dunia konten kreator horor. Ya, betul. Dengan berbagai narasumber Betul. yang udah pernah lu panggil dan sering lu panggil juga, karena mungkin ceritanya dia tuh bener-bener bagus Bang Jo. Menurut gua bagus. Ya makanya gua pengen membagikan gitu loh. Ini narsum bagus nih, kalian harus dengerin gitu. Oke, nah tapi di dalam narsum bagus itu kan kita nggak tahu cerita itu bener apa enggak gitu. Nah untuk memastikan cerita itu bener itu kayak gimana Bang? Gimana ya Nat ya? Sebenarnya sih nggak perlu cerita horor nih. Kayak gue bisa cerita ke lu nih. Iya. Nat, tadi pagi gue ke pasar loh. Gue ngeliat ada orang digebugin. Bonyok nih, hampir mati. Lu percaya nggak? Gimana caranya ditahunya? Dari gimmick cerita lu sih. Dari cara gue nyampein. Iya. Dari Itu cara lu nyampein. Gue bisa percaya gitu. Tapi dalam konteks beda lagi ya. Di sini kalau misalnya gue menekankan lu seperti apa, itu emang beneran. Dan lu jawab iya. Itu lu percaya tuh? Itu baru percaya gue. Kalau gue misalnya bohong, tapi karena gue yakin, gue bisa meyakinkan lu. Nah gue bisa terjun langsung tuh ke tempat itu. Ke pasar. Oke. Oh lu berarti ini lu buktiin ya langsung ke tempat. Oke. Itu baru gue bisa percaya gitu. Nah kalau dari sudut pandang lu sendiri, masalahnya nih, lu ada narasumber, beberapa narasumber dan mungkin yang menurut lu bagus dalam berbicara dan cerita itu benar-benar menarik. Tapi kan kita nggak tahu ceritanya itu bener apa enggak gitu. Oke. Baik lagi Nat, kan kita ngomongin horor nih Nat ya. Dunia nggak kasat mata nih, ya kan? Kayak misal katakan orang pernah ngeliat ini kuntilanak, ya kan? Ya, buktinya gimana? Kalaupun kita datang ke lokasi, misalnya gue ngeliat di pohon pisang yang itu, belum tentu kan kita ngeliat juga. Iya benar. Iya kan? Jadi ya gimana dong? Emang kalau menurut gue sih cerita-cerita horor kayak gini, menurut kita aja sih kayak percaya atau enggaknya gitu loh Nan. Jadi gue juga sebagai host itu nggak bisa maksain orang buat percaya. Ini real banget loh. Iya. Kalian harus percaya semua. Oke. Kalaupun disuruh buktiin, ya gue nggak bisa. Karena lagi-lagi gue itu bukan orang yang tugasnya itu untuk membuktikan kerealan sebuah cerita. Gue tuh simply mau berbagi cerita aja. Kalau kalian terhibur, bagus. Kalau kalian percaya ya sudah, kalau enggak ya sudah gitu. Kalau gue gitu, nah. Iya percaya syukur, nggak percaya ya udah. Jadi gitu. Makanya kalau gue ya sudut pandang gue, emang gue sempat ngalamin kejadian horor gitu kan. Tapi menurut gue ya udah gitu. Ya udah kan? Iya karena emang tempat itu
emang angker gitu dan ada penghuninya. Tapi kan beberapa tahun kesini kan gue juga agak sempet risih tentang orang yang sering bercerita tentang horor tapi gue nggak tahu itu real atau bukan gitu. Makanya gue kalau di gue nih ya itu bener-bener gue tembak bang. Lu tembak tuh? Gue tembak dalam artian gue minta coba ada dokumentasinya nggak? Oh, lu butuh dokumentasi nih? Iya, buat penguat. Nah itu kalau misalnya dia nggak ada ya tanda tanya. Soalnya zaman sekarang itu handphone udah keren bang. Iya sih bener. Nah itu. Tapi ini kan maksud lu dokumentasi berarti misalkan katakan nih orang naik ke Gunung Salak misalnya. Lalu butuh dokumentasi ketika dia naik ke Gunung Salak. Iya, berarti. bener. Oh jadi dia biar memperkuat gitu. Iya, bahwa cerita dia itu emang benar-benar kejadian dan dia itu naik ke Gunung Salak. Tapi kan nggak nunjukin setannya. Nah, ada beberapa hal. Ada yang nunjukin, ada yang enggak. Oke. Tapi kan itu balik lagi kalau di gua itu cuman untuk memperkuat aja ya. Sih intinya gitu. Biar penonton tuh, wih anjir, ada fotonya loh dia naik. Oke. Dan di sini gua mau nanya nih Bang Jo ya. Ini kita jangan sampai menyebut nama orang ya. Kita aman aja. Bisa hancur tuh dia per-YouTuban ya. Ya gimana? Lu kan udah lama nih menambah ke konten kreator horor. Dan di tahun ini di konten lu itu menyebar nih Bang Jo. Dalam arti tanda kutip nggak full horor. Iya. Kenapa bisa begitu Bang Jo? Ini yang mesti benar-benar harus gue tanyain sih. Soalnya nggak sejalan. Bener nggak? Maksudnya gimana nggak sejalan dengan segmen terbaru lu? Oke, ya gimana Narja? Maksud gue kan kita lagi-lagi itu sebagai content creator Nar. Artinya kita membuat konten-konten nih. Kalau gue ya pribadi, gue tuh nggak mau hanya terkurung di satu tema. Oke, ya kan? Nah kita sebagai content creator harus bisa mengembangkan Nar. Ya makanya kita merambah mungkin nantinya kita bahas hal-hal di luar horor dan segala macamnya kayak gitu. Jadi kalau stuck di horor terus nah lama-lama gimana ya? Gue sebagai content creator itu akan jenuh. Lo pasti juga jenuh lah. Jujur aja. Ini setan mulu. Ya kan? Cerita-ceritanya itu aja. Maksudnya alurnya udah bisa ketebak. Ya. Terus kan juga penonton itu kan pengen lihat juga nah kayak Jo tuh apa sih di luar horor gitu loh. Ya kan? Orangnya seperti apa Nardi sih? tuh apa sih di luar horor? Dia tuh ngapain? Hobinya apa? Ada yang mau tahu itu ada Nat sebenarnya. Oke, jadi mau tahu tuh daily kesehariannya ya? Iya keseharian gitu ya kan. Cuma kan kebanyakan konten kreator kan males bikin gitu ya karena view-nya nggak ada. Bener, dan ribet juga. Iya. Tapi apa kabar sama penonton setia lu Bang Jo? Ya tentunya kan nggak menghapuskan horor banget Nat. Kayak horor tetap ada karena kan itu elemen utama dalam channel PM Prasojo Muhammad kan. Ya ini sebagai apa ya? Selingan lah bisa dibilang. Jadi penonton tuh nggak bosen. Begitu loh. Guanya nggak bosen, penontonnya juga nggak bosen. Jadi bisa terus berkembang itu Nat. Jadi ya sebagai konten kreator emang harus begitu sih menurut gua ya. Menurut gua harus terus berkembang. Tapi kan oke, kalau di konten kreator itu kita disuruh berkembang gitu kan. Tapi kan pasar kita kan di horor Bang Jo. Ketika kayak lu aja nih ya. Lu nurunin Stuckster di segmen terbaru lu. Komen tuh kok Bang Jo ini ya ngupload seperti ini dan pasti ada kan? Ada banyak kayak gitu mah. Itu nggak lo ambil pusing? Nggak gue ambil pusing karena gue udah expect, gue udah antisipasi itu pasti komennya bakal down, view-nya bakal down, like-nya bakal down. Gue pasti karena kenapa? Ya tadi lu bilang pasar kita kan horor. Iya benar. Ketika dimasukkan satu yang horor, ya katakanlah nih subscriber misalnya 1 juta, pasti 900.000-nya itu nungguin lu upload konten horor. Nah 100.000 ini ya mungkin lu upload apaan aja, ini gue bilang penonton fanatik, penonton setia ya. Artinya lu upload apa aja dia pasti nonton. Iya benar. Gitu ya. Ya sudah, upload aja. Lu terima. Gue terima karena kalau nggak gitu sekali lagi gue bilang lu akan stuck di horor terus. Di horor terus. Nah makanya hadirnya sisi lain pun seperti ini. Ya iya, emang perlu kayak gitu Nat. Nah yang jadi pertanyaan. Kenapa nggak dipisah aja Bang Jo? Itu yang jadi pertanyaan gue. Kenapa harus digabung ke Prasojo Muhammad ini? Gimana ya? Karena gue ngelihat
Skakster itu kan temanya podcast, nah. Ah. Podcast ngobrol-ngobrol. Nggak jauh beda lah sama kayak cerita-cerita horor, kita ngobrol juga, cuma horor. Iya. Ya sama aja dong, cuma beda tema aja nih. Apa yang dibahas? Apa yang dibahas aja Iya, kan? benar. Ya udah gabungin aja lah. Kalau bisa ulang lagi dari awal, males. Kecuali kalau kita mulai bener-bener sesuatu yang berbeda nih. Misalnya Prasojo kan podcast storytelling gitu ya. Tahu-tahu gua ngoprek motor nih. Atau enggak gue masak. Nah itu baru bisa tuh. Itu baru bisa. Tapi kalau misalnya rata-rata nih ya, penonton setia lu kan cewek nih, mungkin bisa demen Bang Jo. Ketika lu masak, wih Bang Jo masakin aku dong, bisa begitu. Paling 1.000 ya nonton. Gue ngenes juga sih. Iya. Tapi di Skakster ini lu emang udah ada rencana lama lu sendiri, pure dari lu sendiri, apa dari tim lu nih? Jadi emang itu proses brainstorming ya, karena gue sebagai owner channel ngajuin gitu kan, ya kita gimana nih, kita bikinlah sesuatu di luar horor gitu, tapi masih nggak terlalu melenceng jauh lah gitu ya kan. Ya udah akhirnya timbul lah tuh, gimana kalau kita ngobrol-ngobrol juga, tapi bukan bahas horor, kita ngobrol ngalung ngidul, ketawa-ketawa, caur-cauran. Ada yang nonton nggak gitu ya? Ternyata ada aja gitu kan. Gitu. Walaupun omongannya juga nggak ada yang bermutu, kita cuman hahihi. Iya gitu. benar. Yang penting orang terhibur gitu kan. Iya. Soalnya orang kalau nonton horor mulu kan juga tegang mulu kan, serius ya gitu kan. ngerinya terbawa halusinasi. Nah terbawa halu ya kan. Iya. Seperti si soalnya di sini gue sedikit mengungkapkan rasa keresahan gue Bang Jo sebagai apa ya, jatuhnya kan lu sebagai tiang horor nih, dibanding besok pagi. Bukan tiang agama. Bukan. Paling tiang listrik. Soalnya kan Prasojo Muhammad siapa sih yang nggak kenal gitu kan? Siapa sih yang nggak kenal? Siapa yang nggak tahu dengan Prabowo nggak kenal gue. Harusnya kenal. Besok gue kenalin. Berarti Prabowo harus nonton ini biar tahu horornya seperti apa. Nah ini Prabowo yang mana nih? Oh iya benar, Prabowo banyak. Yang mana? Tukang cendol tuh Prabowo kan? Iya makanya kan gue bilang Prabowo itu banyak. Cari aman ya. Cari aja besok. Soalnya gue di sini agak sedikit mengungkapkan rasa keresahan gue Bang Jo. Soalnya kan lu sebagai tiang horor, misalnya tiang horor, gue sih pengennya konten lu tuh meningkat gitu. Makanya pas ketika Skakster ini muncul, view lu tuh agak sedikit turun, benar. Makanya gue kok bisa nih Bang Jo gitu, dan channel sebelah pun yang sebanding sama lu yang dulunya, mungkin lu paham gitu. Iya. Kok agak sedikit berbeda jauh gitu. Iya. Nah itu makanya gue sedikit ada rasa keresahan gitu gue sama lu. Makanya kok bisa Skakster ada gitu. Kenapa nggak dipisah? Ternyata emang udah dari rencana lu. Rencana. Dan gue termasuk orang yang anti mainstream. Anti mainstream? Ya gue gak mau ngikutin orang sebenarnya. Jadi gue mau Prasojo itu punya karakter sendiri di channelnya. Oke. Kenapa bisa begitu? Jadi ketika orang-orang bikin channel baru untuk video-video mereka, buat video-video yang ini ya, yang lainnya gitu ya, ya gue enggak. Supaya kenapa? Karena kan channel gue kan nama gue gitu. Iya benar. Ya kan, Prasojo Muhammad. Nah gue sebenarnya maunya gue itu Prasojo Muhammad ini bisa membahas apa saja. Oke. Gitu loh. Apa saja bisa lah. Mungkin kedepannya nanti kita bisa bahas masak, otomotif, game, pokoknya semuanya masuk. Skala umum ya. Umum. Iya. Karena lagi-lagi ini kan podcast. Iya benar. Channel lu kan podcast, ngobrol. Cuma lagi-lagi ya emang kebanyakan yang kita bahas itu horor. Nah, gue mau coba keluar dari situ ya kan. Tapi masih mengusung temanya podcast, ngobrol. Cuma dibahas yang lain, ya udah gue masukin aja ke channel gue sekalian gitu. Nah, lu kan sempat bikin channel baru nih Bang Jo. Oke, nah itu maksud gue kan. Namanya tuh X. Iya, Prasojo EXT. Oh, Prasojo EXT. EXT ya. Kenapa nggak dilanjutin? Editor saya kewalahan ternyata. Ya jadi editor gue kewalahan karena kan di situ gue upload kayak reaction gitu kan, dan itu editingnya kan mesti ini pak, kayak ribet lah, mesti ada efek-efek ini, terus kan ditambah juga editing di Prasojo Muhammad juga kan itu lu tahu sendiri kan, podcast itu durasinya berapa, sejam, 2 jam gitu kan. 2 jam.
Gempor juga walaupun gue udah pakai 2 editor nih. Gempor juga ternyata. Jadi agak ketinggalan lah yang kedua nih. Mungkin nanti kalau nambah editor lagi, ini second channel bisa rutin upload lah bisa dibilang. Oh, tapi ada rencana ya? Iya. Mengaktifkan lagi. Karena jujur aja nih channel kedua gue tuh emang buat bener-bener tolak belakang. Bertolak belakang dalam arti apa nih? Ya, reaction pak. Oh iya benar. Bukan podcast lagi tuh reaction. Gue ngetawain video aja. Hal-hal yang lucu. Iya. Tapi waktu itu gue pernah nonton reaction kayak gitu, rame Bang Jo. Emang rame. Nah, cuma tergantung ini juga sih kayak lu pikir reaction gampang pak? Yang susah ya? Susah cok. Yang susah nih. Susah. Kebanyakan ya. Lu kalau lihat channel reaction yang udah gede-gede ya. Gua nggak perlu sebut nama lah. Ada yang gede-gede channel reaction. Itu sebenarnya tuh mereka pura-pura. Ketawanya tuh gimmick. Ketawanya tuh dipaksa gitu loh. Oh. Karena itu tergantung mood Nat. Lu nge-react nih. Kalau lu lagi nggak mood ketawa, sedangkan lu mesti upload nih. Iya. Besok atau malam ini misalnya, anjir gue gak lagi ngapain ketawa lagi, sekarang lu lagi galau nih. Galau anjir. Ya gue mesti react video lucu. Lu bayangin lagi galau gitu ya. Gimana sih ketawanya gitu. Nah, mau gak mau mereka terpaksa pura-pura ketawa gitu kan. Di situ susahnya. Tapi kan beda rasa beda nih dalam arti kalau misalnya kita ketawa benar-benar ketawa sama ketawanya itu benar-benar dipaksa. Kelihatan kan? Kelihatan itu dia masalahnya. Makanya kan banyak tuh di komen kan, ini kayaknya ketawanya dipaksain. Itu susahnya Nat. Buat maintain konten reaction ini karena tergantung banget sama mood gitu loh. Oh gitu. Nanti sampai pasti bakal berjalan nih. Berjalan itu. Si X ini nih. Berjalan itu. Tapi tetap dengan reaction terus juga nanti. Ya kita lihat aja nanti lah. Untuk saat ini sih masih reaction aja. Oh gitu. Karena yang gue tahu nih Bang Jo ya, setiap konten kreator horor tuh punya podcast lain. Oke. Ya kayak teman-teman kita yang lain itu udah pada meraba, udah pada mau mencoba lepas dari horor. Horor kenapa tuh? Coba ya itu yang dari awal lu bilang. Apakah nggak dapat endorse? Bisa jadi kalau di sini kan ntar di sini bisa dinamain. Di sini bisa ditaruh. Tapi lu pernah nggak di endorse ini batu mustika? Nggak pernah. Lu pernah? Pernah gua. Di endorse pak gua. Ditawarin batu mustika mau nggak? Batu nggak tahu ya, entah itu batu mustika beneran. Yang lu lihat itu batunya kayak gimana? Dikasih gambar doang tuh kayak batu-batu apa sih, batu keris gitu-gitu ditawarin di endorse ke gua pak. Seriusan. Terus ambil? Kagak lah. Saya tidak mau menyebar kesyirikan. Parah anjir, endorse itu emang sih katanya. Kalau main horor itu susah endorse-nya. Karena kan stigma masyarakat tuh kalau horor tuh pasti negatif gitu kan. Bener. Serem. Jadi orang males gitu. Padahal mah kagak ya? Enggak. Bener enggak. Jadi menyebarkan ya percaya nggak percaya balik lagi. Iya kan. Balik-balik kan hiburan kan. Semuanya itu emang hiburan. Mau ceritanya itu kayak gimana, mau ada dokumentasinya juga kan, itu pengalamannya si narasumber. Iya. Jadi membagikan sebuah cerita. Bener. Biar orang lain tuh nggak kayak dia. Ya itu membagikan sebuah kayak jatuhnya kayak dongeng sih. Kayak dongeng cuma gitu dan aduh susah dah. Nah itu. Tapi untuk Starkster ini bakal berjalan terus Bang ke depannya. Bakal Nat. Nggak bakal lu stop. Nggak bakal Nat. Walaupun videonya segitu-segitu juga. Gue yakin karena gini aja, itu kan ya lu bayangin gue sudah 4 tahun nih main di horor ya. Tahu-tahu gue masuk ke segmen Starkster nih yang benar-benar berbeda gitu ya temanya. Ya gue udah yakin nggak bakal naik cepet lah. Pasti bertahap. Gue kan baru upload berapa tuh 10-11 episode kan? Iya 11 lah. 11 kan? Nah, gue dulu tuh horor ya. Bahas horor aja itu video ke berapa ya? Mungkin 20-25 tuh baru dia tak naik. Dengan narasumber ting. Bener kan? Gue tahu lah. Ada temennya Pak di bawah. Oh iya bener. Oh itu 25 video. Ya artinya ya lu harus sabar aja, harus konsisten gitu Nat. Maksud gue ya gimana ya, kita ngulang aja nih, kayak bikin channel baru dari awal gitu kan. Ya pasti view-nya gak banyak lah.
Karena kita mesti ngumpulin audiens lagi nih. Iya. Yang emang audiens yang bener-bener doyan sama segmen baru kita ini nih. Si penikmat ini. Nanti baru di situ kita nemu titik ininya, meledaknya. Oke, iya sama kayak gue di sisi lain ini juga gue nggak tahu, udah muter aja dulu. Muter aja dulu. Puyeng loh. Pasarnya di mana? Ya itu, puyengnya di situ. Makanya gue juga bingung naiknya gimana nih. Ayo nonton banyak. Nonton. Nah Bang Jo, selain lu konten kreator horor, lu pendaki juga nih. Ya, pendaki gua. Tahun berapa lu awal mendaki ke gunung? Wah, gua mah pemula, Nat. Gua tuh naik gunung itu tahun 2015. 2015. Sekarang itu 2024, Bang Jo. Tapi gua vakum, Pak. Gua tuh naik tuh 2015. Naik Gede, terus Salak, terus Papandayan tuh. Habis itu gua vakum tuh. Kayak gak ada temen. Gak ada temen naik. Baru naik lagi itu tahun 2019. Baru naik lagi tuh gue ke perahu. Itu pertama kali gue naik lagi ke perahu. Terus ke Semeru. Dan gue naik ke perahu itu gue bolos 5 hari kerja, Pak. Oh itu lu masih kerja? Gue kerja itu di gym gue. Oh bukan lu gym itu cuma buat nge-gym doang? Gue jadi personal trainer, Pak. Oh gitu? Melatih orang gue. Melatih orang. Gue izin tuh 3 hari acara keluarga gue bilang. Di ACC. Karena emang manajer gue slow lah waktu itu. Soalnya lu bawa keluarga Bang Jo. Iya juga sih. Selalu berhasil deh. Iya semua perusahaan nih kalau misalnya lu izin bawa keluarga, pasti dikasih. Banyak gitu. Lu kalau bolos sudah bilang aja ngapain. Lu mau bolos, minjem duit. Pinjem duit sering dipinjemin kayaknya. Pokoknya keluarga lagi ya. Itu dia yang paling males. Ya. Enggak serius sebenarnya kalau misalnya bawa keluarga itu pasti jalan lancar. Bener, gue setuju. Iya. Jadi gitu gue bilang kan 3 hari gue izin. Pergi tuh ke perahu gue. Di perahu gue ketinggalan bus. Hah? Iya. Oh lu naik kendaraan umum nih? Naik bus gue turun itu tuh apa? Mendolo. Iya terminal Mendolo. Mendolo kan. Udah tuh jadi bodohnya gue tuh pesen dulu. Gue kan termasuk pendaki ngaret ya. Kayak turun jam segini, nggak taunya jam segini turunnya. Oh itu namanya pendaki entar. Iya namanya entar. Iya juga sih. Nah gue salahnya gue pesen tiket jam 4 sore. Gue jam 12 siang itu masih di atas gunung. Masih di atas gunung gue. Kok bisa mesen anjir? Kan dari awal. Dari awal PP itu udah dipesen. Oke. Hari ini pergi, pulangnya hari ini gitu kan. Jam 4 sore. Nah, itu di hari pulangnya gue jam 12 siang tuh masih atas gunung. Pendaki entar gue. Iya pendaki entar. Entar aja. Sampai ini 2 jam juga sampai bawah. Bener kan berarti kata gue? Iya. Pendaki entar. Iya pendaki entar. Bilang entar aja sampai bawah nih. Telat gue. Gue nyampe terminal tuh 4:30. Udah pergi busnya. Iya. Ya udah mau gue pesan lagi. Akhirnya extend tuh. Oh di hari bolos itu gua. juga. Apa? Lu naiknya di hari itu juga apa di hari berikutnya? Kan ketinggalan nih. Gue pesan lagi. Buat besok. Karena hari itu udah gak ada. Oh berarti lu stay di terminal lu? Enggak, gue cari penginapan. Oh gue kira stay di penginapan. Maaf saya tidak. Tapi waktu itu berapa orang lu naik ke perahu? Gue berlima gue. Sama Tika juga. Sama Tika juga. Sama teman-teman yang lain juga. Berarti ketinggalan dong yang lain. Ngikut juga. Extend juga dong. Extend juga. Parah pada bolos 1 hari tuh extend kan. Gara-gara pendaki entar ya. Gara-gara pendakian entar tuh. Ya udah kan akhirnya. Sebenarnya sih karena gue memang pengen cabut juga dari kerjaan itu ya. Oh gitu. Ya udahlah. Akhirnya ya udah. Setelah dari situ gue keluar lah dari pekerjaan itu. Lu fokus sama konten lu. Karena gue mikir gitu, gue kerja di situ, gue nggak bisa naik gunung Nat. Iya, karena masuk Senin sampai Jumat. Terus Senin sampai Jumat. Setiap hari. Hah? Senin sampai Minggu Pak di gym tuh. Lalu nggak ada libur ya? Libur itu kalau nggak salah sehari deh, apa 2 hari gitu. Dan sistemnya itu target lagi. Di gym itu target lu suruh nyari customer, nyari klien ya. Nyari klien. Anjir. Dan di situ beratnya. Wah ini nggak bisa, waktu gue habis di sini. Akhirnya gue keluar. Habis itu gue nggak tahu mau ngapain. Sampai akhirnya
kenapa gua bikin YouTube aja gitu. Nah, Oh itu awal lu merambah menjadi iya, content creator. parah dah pokoknya. Oke. Perjuangannya berat juga ya. Nah, selama lu jadi content creator horor udah berapa tahun Bang Jo? Kalau dihitung 2019 2024 berarti sudah hampir mau 5 tahun kali ya? Iya, udah mau hampir 5 tahun tuh. 5 tahun dengan 5 tahun. subscriber 2 juta Hampir 3 juta. 78 ya. Ya, yang gue lihat seperti itu. Mungkin Iya, kalau iya. salah bisa direvisi. Soalnya Iya. gue sempat nyari tahu dulu nih biar nanti apa yang gue bahas itu yang gue bingung aja. Orang tuh ditulis. Gue enggak, kalau gue enggak, Iya. gue nyari data semuanya gue kumpulin. Nah itu gue jadiin satu. Dan jadinya seperti ini. Terus apa lagi yang lu temuin? Ya gue, nah selama jadi content creator horor selama 5 tahun, lu banyak menarasikan nih sebuah Iya. cerita. Yang menurut lu ceritanya bener-bener real, yang bener-bener nyata. Itu di cerita siapa? Waduh. Ini narasi ya, bukan narasumber ya? Storytelling ya. Iya, Kan? storytelling. Yang bener-bener real ya. Mungkin waktu itu ada satu cerita ya. Dia tuh tentang santet sih. Itu menurut gue real. Karena gue jujur gue percaya sama santet. Oh, Santet, percaya? santet itu ada. Oh, kalau gue nggak percaya. Masa? Seriusan. Kenapa tuh? Soalnya gue belum ngelihat, Belum dan ngalamin. ngalamin. Gue belum ngeliat dan ngalamin. Lu belum ngeliat dan lu belum ngalamin. Makanya Oke. itu gue nggak percaya. Tapi gue percaya. Kenapa? Karena Nabi kita aja disantet, Cok. Oh, Itu kenapa lu gue percaya. berarti dari belakang. Iya, Oke. karena gue pernah baca hadis kalau Nabi itu pernah kena teluh sampai nggak bisa bangun tuh beliau. Makanya dari situ gue percaya, oh ternyata ini ada sihir. Santet kan sihir, Pak. Iya. Sihir itu ada. Nah ada satu cerita di YouTube itu yang gue bawain namanya Rumah Penuh Santet, Pak. Jadi ini cerita tentang sebuah orang perempuan itu disantet bertahun-tahun gak sembuh-sembuh. Seriusan? Iya, sampai udah kesana kesini. Dan yang lebih mengerikan tuh kayak ya proses santetnya itulah banyak ada sesuatu di badannya dia gitu segala macem. Oh, kayak paku gitu. Iya. Sebenarnya santetnya itu real, yang nggak real itu dukunnya, Pak. Oh gitu. Soalnya di belakangan ini tuh gue kenapa gue nggak yakin karena ada konten kreator horor yang berbalik ke belakang gitu Siapa tentang lagi nih? tentang perilmuan seperti itu. Oke. Entah itu sihir, entah itu dukun kayak gimana, entah itu dukun cabul, dukun ini kan banyak tuh beredar kabar di tahun 2023-2024. Makanya kan gue sempat nonton tuh ada konten kreator horor yang bener-bener ini bohong. Sebenarnya ini ada permainannya, ada senjatanya gitu. Jadi ketika dia disantetin, misalnya telur nih, kan telur tahu sendiri dalamnya ada apaan. Iya. Cuma ada ini doang kan, air sama Kuning telur. Iya, kuning telur doang kan. Pas dek ada pakunya. Gimana caranya paku bisa masuk? Nah itu permainan dukun, gue bilang. Nah itu berarti bohong kan? Dukunnya, Dukunnya. gini loh. Santet itu real. Yang gue pelajari ya, dukunnya ini mau si orang yang berubat ini ke dia mulu. Oke, jadi langganan. Nah, jadi Oke. dia inilah seakan-akan, oh ini bener nih, biar kliennya percaya dong, ya kan? Padahal mungkin dia tuh disantet gak sampai yang paku itu, atau mungkin bahkan bukan santet. Cuma karena si orang ini takut, ya dia ke dukun nih. Nah dukun lah yang mempermainkan itu, nih keluar paku nih. Oh, Gitu. Soalnya gue waktu itu dapat kabar Bang Jo, dapat cerita gitu. Mungkin ada salah satu narasumber lu juga gitu kan. Dia tuh punya apa maksudnya dapat ilmu gitu ya, dapat ilmu lebih buat nyembuhin orang. Oke. Nah, ketika dia ada orang minta tolong sama dia, nge-DM kan, minta tolong sama dia, nih saya sakit ini udah seminggu nggak sembuh-sembuh. Oh iya Kak, saya bantu ini. Akhirnya ke rumahnya tuh. Ya kan, ke rumahnya. Gue gak nyebutin namanya ya. Ini gue dapat cerita aja biar lu tahu gitu kan. Makanya dia nyembuhin. Katanya dia udah sembuh. Kata si orang ini Yang nyembuhin nih. yang nyembuhin. Katanya udah sembuh. Katanya udah sembuh. Minta bayaran dong dia. Ya namanya udah kerja. Dia kan kerja kan. Minta bayaran. Dikasih tuh sekian. Dia pergi. Nah besokannya ditelepon lagi nih si yang nyembuhin ini. Bang gimana sih? Katanya udah sembuh. Tapi masih sakit aja nih ibu saya. Nah itu makanya gue nggak percayanya itu. Tapi kalau masalah sihir kayak gitu ya gue percaya nggak percaya sih. Tapi ya seperti itulah.
Makanya itu gue sempet bingungnya bener apa enggak, itu yang jadi pertanyaan. Mau nyobain nggak? Enggak juga sih. Gue ngeri ntar kalau video ini tayang bener-bener dikirim gue. Amit. Tapi gue bingung nih Bang Jo ya. Setiap gue sama Bang Badru ya keluar gitu ke suatu tempat gitu. Ada orang yang mungkin dia bisa gitu. Dia gambarin Bang Jo. Digambarin gimana? Bang, dilukis gitu. Enggak, maksud gue ditebak gitu. Oke. Bang, abang ada pegangan ini nih di belakangnya. Gue digituin anjir. Lu digituin? Iya, sama orang itu. Gue bilang, pegangan apaan pak? Ini pegangan kunci. Gue gitu. Kunci mobil Bang Badru. Pegangan kunci. Enggak, ada yang jagain. Bapak ini, abang ini ada yang jagain. Yang jagain siapa? Ya diri gue sendiri yang jagain. Ya, makanya itu gue gak tahu. Orang itu banyak tuh yang bilang, gue itu ada yang jagain segala macam. Tapi gue gak percaya. Lu ngerasa ada yang jagain gak? Enggak. Tapi orang lain yang bilang. Lihat tuh. Itu udah banyak orang yang lihat. Banyak. Makanya gue juga bingung siapa. Tapi mereka sebutin gak siapa yang jagain lu? Dari leluhur gue. Selalu bilang gitu dari si leluhur. Orang itu. Oke. Dari leluhur gue. Tapi gue nggak mau mencari tahu. Gue nggak mau nanya sama bokap gue segala macem. Gue nggak. Tapi yang tahunya itu emang latar belakang gue tuh kakek nenek gue tuh kejawen. Oke. Tapi iya sih gue ngeliat ada aura. Lu nggak sosok jadi dukun dah. Nah, tadi kan bahas storytelling tentang cerita yang bener-bener bagus lah, itu bener-bener related gitu kan. Nah, kalau untuk narasumber nih Bang Jo, yang menurut lu dari beberapa narasumber yang lu sering lu undang, yang menurut lu tuh bener-bener ini seriusan terjadi? Maksud gue ini seriusan terjadi ini dalam hal ini kayak bener-bener wah ini beneran gitu. Jadi sampai lu terbawa gitu Bang Jo. Oh, bikin gue ini ya kayak masuklah dalam gitu, ceritanya masuk itu. Ya. Siapa Bang Jo? Ada sih waktu itu. Oji sih gue bilang. Oji tuh, Faro Rozi Ramadona. Yang cerita tentang itu perkampungan itu ya. Padepokan. Iya, Padepokan. Oh, itu menurut gue mungkin karena ilmu gue belum sampai ya. Maksud gue dia bisa masuk ke padepokan gaib segala macem, terus ketemu sama nenek-nenek yang ternyata udah gitu kan. Wah, itu nonton juga tuh. Itu menurut gue benar-benar mind blowing gitu loh. Kalau orang anak semuda ini bisa menjalani hal kayak gitu loh. Walaupun ya benar atau enggaknya kan kita nggak bisa membuktikan di situ Nat. Iya benar. Cuma kalau gue ya sebagai host dan penikmat cerita gitu, cerita ini sih yang paling bikin gue mind blow gitu. Oke, dan sampai akhirnya lu bikin buku Bang. Sampai akhirnya gue bikin buku tuh. Apa itu nama bukunya? Kutukan Mustika Ular. Kutukan Mustika Ular. Emang dari Ojinya sendiri yang menamakan itu apa lu yang namain? Gue yang namain itu. Oke. Terinspirasi dari apa? Si cerita. Sosok ular yang ada di situ. Ratu ular yang ada di situ. Di padepokan itu. Sebenarnya tuh gimana jelasinnya? Padepokan itu tuh kayak tempat transit. Oh, telepon. Buat orang yang mau ngambil mustikanya. Oh, gitu. Iya. Tempat apa ya buat difilter nih. Siapa aja yang berhak ngambil ya. Kalau yang nggak berhak atau ada niat yang jelek, dia akan terjebak di padepokan itu. Gitu. Jadi banyak bisa masuk, nggak bisa keluar lagi nih. Iya benar. Tapi kalau emang hatinya pure, dia masuk pada padepokan, ngambil itunya, bisa keluar lagi gitu. Nah itu yang jadi pertanyaan gue itu. Ketika dia masuk ke suatu alam gitu ya, alam yang berbeda, nggak mungkin dong bisa balik lagi. Mungkin ada Nat. Ada. Orang-orang tertentu aja. Kan lu pasti dengerin lah ada orang pernah masuk alam gaib kan? Iya, makanya gue sempet bingung. Kok bisa? Mungkin di sana ada ininya, guide-nya. So, kalau gue ya, gue dulu pernah waktu mungkin lu udah pernah denger ya waktu pengalaman gue waktu di Argopuro. Iya. Gue nggak berstatement bahwa gue itu masuk alam gaib, enggak. Ya gue berstatement ya, gue apa yang gue lihat dengan keadaan seperti ini, dan ketika gue maju lagi, gue tanya sama si Caripin ini yang di Argopuro itu, oh nggak ada, itu pohon karet semua. Yang itu kan, yang perkampungan itu kan? Iya, yang di bawah itu. Makanya yang gue lihat itu, gue berspekulasi, gue bukan masuk gitu kan. Gue cuman ya tempat keadaannya seperti ini, gue gambarin kayak gitu. Ketika gue tanya sama Caripin, nggak ada. Dan di situ baru gue dijelasin namanya Caripin. Caripin Bermi kan? Iya, makanya oh ini. Oh, tapi gue nggak bilang kalau gue tuh kayak
masuk gitu. Ya gue cuma sekedar lewat dan apa yang gue butuhin gue pengen beli. Emang ada warung sana? Iya, nah itu makanya gue bilang apa yang gue butuhin gue beli. Gue butuh air dong, buat minum. Keadaan gue aus, turun habis air. Itu kebutuhan gue. Ketika gue ketok ya nggak ada segala macam, tapi ada interaksi segala macam, dia nggak denger gitu apa yang gue ucapin. Nah tapi di situ gue ketika gue di atas itu ya gue positif, gue nggak pernah berpikir hal-hal yang negatif. Tapi ketika udah gue turun, gue tanya sama Caripin dan Caripin menjelaskan, dan gue juga nggak boleh disuruh pulang langsung kan. Itu mungkin lu udah pernah dengar, dan cerita gue tuh ya berkaitan sama Umang sebenarnya. Iya. Lu satu ini kan, ketemu di gunung itu ya. Gue sama Umang itu ketemu di pendakian, bukan di konten kreator gitu. Emang gue udah sama Umang udah lama banget. Itu makanya ketika dia ceritain pengalaman dia waktu di Argopuro di Cikasu tuh dia langsung cerita ke gue, nih lu jangan ngecamp di Cisentor. Dia ngalamin sesuatu di Cisentor. Di Cisentor bang, lu mau tahu aslinya gara-gara diceritain sama Umang. Gue kena malam tuh, apalagi di Hutan Lumut. Lari-larian bang, demi Allah gue. Itu gara-gara diceritain Umang, buset sampai diteror habis-habisan akhirnya gue. Anjir, gue bilang gak, lu gara-gara Umang emang semuanya. Tapi emang Argopuro tuh keren sih pak. Tapi waktu itu lu pernah naik ke Argopuro bang? Naik gue. Sempet ngalamin gak? Kalau gue pribadi ada satu sih. Jadi kan gue naik berlima kalau nggak salah, berlima kan naik. Kita waktu itu mau masuk maghrib tuh, mau masuk maghrib, kita mau sampai di Cikasur nih. Itu keadaan depan gue nggak ada pendaki, kiri gue nggak ada pendaki. Kiri belakang sorry. Tapi rame di Cikasur itu. Cikasur pada akhirnya rame. Pada akhirnya ketika gue sampai, banyak orang, Tapi di perjalanan kesananya itu benar-benar berlima doang tuh jalan Sabana kan, jalan. Waktu itu benar-benar inget mau masuk maghrib, tiba-tiba di depan ada suara cewek, kayak manggil, "Hai!" Suara cewek, seriusan? Itu di daerah Cikasur. Baru mau masuk Cikasur. Sabana itu loh. Sabana kecil, Sabana besar. Kan Cikasur. Kan banyak Sabana itu kan. Nah di situ lah gue lupa Sabana mana, pokoknya di Sabana tuh. Dari depan tuh kan Sabana hutan, Sabana hutan gitu kan. Nah Sabana, dari hutannya itu depannya kan mau masuk hutan lagi nih, dari dalam situ kayak ada suara cewek. Maghrib tuh. Mau masuk maghrib tuh. Awalnya gue pikir positive thinking kan. Mungkin ada pendaki lain di depan ya kan? Iya, positif. Udah gue jalan lagi tuh berlima kan, tek. Nggak ada pak. Tapi temen lu denger nggak? Kayaknya denger. Lu gak tanya? Gue nggak nanya di situ karena gue nggak mau bikin suasana jadi suram nih. Karena gue bawa satu teman gue yang rada penakut. Soalnya gue nggak mau jadi kebawa suges. Tapi kalau gue pure dengan keadaan lu posisi kayak gitu, gue langsung nanya sama teman-teman sepelagian gue. Soalnya kenapa? Gue ngerinya itu halu bang. Halu ya. Iya. Kalau misalnya teman gue nggak denger gitu. Tapi kalau misalnya teman gue denger, berarti bukan gue doang dong yang denger. Iya. Nah itu bukan yang makin parah. Nah beneran dong anjir. Ya udah kaburan rame. Jadi waktu kemarin sama gue juga sempat kejadian tuh yang di Salak. Sama Rizky sama Mas Cito. Ada tuh Cito Adventure tuh namanya. Cito Adventure. Mas Cito waktu itu ngontek gue buat nemenin ke Gunung Salak. Salak 1 kan. Nah itu ngalamin kejadian horor, itu teror habis-habisan Bang Jo. Kenapa? Sampai orang TikTok pun gue tuduh. Kenapa emang? Jadi waktu malam emang agak sedikit nakal gitu, Ngegele lu ya? Enggak, bukan itu anjir. Gue parah. Gue sedikit frontal gitu Bang Jo. Sompral lu nih. Iya. Salah. Begini doang. Salah apa Dempo? Salah sih kan pada begitu kan, itu gara-gara itu. Salah gini doang, nggak ada apa-apa. Ada tim gue kan, gue itu naik berempat tuh. Rizky, Mas Cito sama Bokin gue kan naik. Nah, sepanjang perjalanan itu bener-bener udahlah, ada sesuatu udah gue hiraukan dan segala macam, gue udah bawa happy dan segala macam. Nah ketika sampai di pos 3 nih Bang Jo, itu udah menjelang maghrib kan, menjelang maghrib. Nah posisi itu sepi. Gunung Salak tahu sendiri, apalagi Salak 1. Parah. Apalagi di weekday bukan weekend. Wah gila. Gue naiknya itu malam Jumat. Malam-malam naik gitu. Iya. Wah enak. Soalnya gue nargetin tuh Sabtu udah harus turun. Terus gimana tuh? Ya udah malam tuh itu sebenarnya
kalau gue halu, nggak mungkin temen gue itu yang lain tahu juga dan denger juga. Malam itu ada suara jalan, suara langkah kaki. Tek gitu. Iya, di samping tenda gue Bang Jo. Ya itu orang, Cok. Oke, orang ya. Keluar gue. Ki, lu denger nggak? Iya Bang, yuk keluar. Ada orang nih. Malam, kalau orang lewat nih, malam nih naik gunung di hutan, pasti bawa headlamp. Oh iya benar. Nggak mungkin nggak pakai headlamp. Ini kagak ada nih. Nggak ada headlampnya. Gue suruh Rizky keluar kan. Ki keluar, ayo. Lu denger kan? Dengar. Ayo Mas, ya. Keluar nih, gue rame-rame nih. Dak, disenterin. Nggak ada orang. Binatang. Ya, binatang. Nah, nggak begitu lama lagi. Ada senter nih dari bawah nih, dari pos 2. Soalnya pos 2 menuju ke pos 3 itu nggak jauh gitu. Itu sekitar 5 menit. Nggak jauh lah. Senter nih, das, nyorot. Mas Cito. Mas. No, ada orang di bawah. Oh iya, diteriakin. Mas di sini aja bareng-bareng gitu kan. Mas Cito kan orang Madiun tuh. Keluar tuh logat Jawanya yang waktu dia nemuin tengkorak, lu tahu kan? Tengkorak enggak tahu. Yang di Gunung Wilis sempet rame tuh. Nah, itu dia tuh. Mas sini aja gabung. Nggak ada ini apa timbalan tuh, diem aja. Diteriakin sama Rizky nih. Bang, sini aja. Nggak ada ini, mungkin dia capek kali di tenda di pos 2. Nah, malam kejadian tuh hal aneh tuh. Udahlah, gue diemin segala macem. Udah ditimpalin sama si Mas Cito nih. Anjing makanya ditimpalin lagi. Udahlah, gue tidur aja tuh. Gue tidur aja. Tapi gue tahu dia ngapain. Akhirnya malam-malam katanya dia keluar tuh gara-gara keresahan dia. Tunjukin lu sini setan segala macam, digituin kan. Nah, pagi-paginya nih kan yang center itu tuh malam-malam kita pikir dia ngecamp di pos 2. Pos 2. Ya kan? Positif nih. Pagi-pagi ada orang naik. Rombongan 4 orang dari Bandung. Ini orang nih. Orang beneran. Mas, mau puncak? Iya. Mau kemana lagi? Mas mau turun digituin kan, diledekin. Oh iya, nanti bareng aja. Diginin sama Mas Cito. Mas, ngecamp di pos 2. Ah, enggak. Lah, seriusan? Jangan bohong kayak gitu. Sampai bener-bener main dituduh-tuduh. Iya. Seriusan? Lo bener ngecamp di pos 2? Enggak, demi Allah gue ngecamp di pos 2. Terus ini gue TikTok nggak tahu ini. Dang, berarti yang di pos 2 siapa ya? Tanya, di pos 2 ada orang nggak? Nggak ada. Beneran, dilihat kan di video tuh TikTok kan sambil videoin tuh. Gue nggak tahu buat vlog atau enggak. Event bener-bener sepi. Berarti semalam siapa itu? Ada ininya ya, headlamp. Ada headlampnya. Gue tungguin agak naik-naik. Gue kirain dia di pos 2. Pas ketika gue tanya orang TikTok itu naik, nggak ada. Tapi bisa nggak itu orang mau naik nih, turun lagi? Bisa kalau misalnya kita berpikir positif bisa. Tapi makanya sampai si Mas Ito dan gue juga nuduh si orang TikTok itu anjir. Lu beneran kagak? Beneran Bang, kagak ini gue TikTok. Gue naik jam 6 Bang kata dia. Demi Allah Bang. Sampai bener-bener diinterogasi anjir. Itu gara-gara dia kesalahan gue juga sih. Ya kan? Kaku lu. Dan turun tuh parah anjir tuh, gila tuh anjir. Parah, emang Salak the best sih. Itu gunung-gunung kedua gue sih itu. Tapi lu sempat ngalamin kejadian gak ketika naik Gunung Salak? Tapi gue naik ke Gunung Salak sama lu ya. Wah itu ada dokumentasinya itu. Ya, kapan? Yang waktu ke Salak. Oh iya benar. Ya. Lewat ini ya Cimelati. Haji Saka. Oh Haji Saka ya benar. Itu ada dokumentasinya itu. Sampai Tika nangis Bang Jo. Nangis. Enggak usah pura-pura gak tahu. Kan lu suruh ajakin podcast dia gak mau. Tika nih juga harus podcast di sini sebenarnya. Kan gue turun ke bawah mau kuy duluan. Iya, lu duluan berdua kan? Iya, mau kuy. Pas gue nyampe tenda, dia nangis. Bener-bener matanya tuh merah. Gue tanya lu kenapa? Kan dia gak naik ya? Gak muncak ya? Gak muncak, gara-gara dia udah pernah. Sombong dia. Dia gak mau ngerasain treknya kayak gimana. Emang susah. Terus gimana? Gue tanya lu kenapa? Gak apa-apa Bang. Seriusan gak? Kalau gak apa-apa kenapa nangis? Mungkin terharu sama suasananya. Bener, apakah dia merasa sesuatu ada masalah malu kan gue nggak tahu juga. Iya kan? Ada masalah nggak? Nggak tahu. Masa gue bongkar sini? Masalah rumah tangga. Oh iya benar. Gak harus dibongkar, tapi spill juga nggak apa-apa sih. Oh berarti nggak ada masalah apa-apa tuh? Seinget gue sih nggak ada masalah apa-apa. Tapi kenapa dia nangis? Ya entah, mungkin abis teringat sesuatu yang sedih kan sendiri kan. Iya. Ya mungkin lagi merenung gini kan kayak keinget apa gitu, sedih gitu loh. Karena kan suasana mendukung juga. Tengah hutan, sepi ya kan. Kan enak banget tuh.
Ya mungkin Bener. keinget sesuatu yang sedih Bikin dia aja. sedih ya, tersentuh hatinya. Ya kenapa gue naik kesini sama anak-anak ini? Itu pendakian yang parah Bang Jo. Kita turun jam 3 sore. Nyampe bawah jam berapa? Berapa ya jam? Lupa gue jam 12. Masa sih anjir? Iya. Anjir. Beneran kan ada fotonya. Iya. Iya 11:30 Bang Jo. Gara-gara di Kemah Abri kita main. Oh iya. Jam loh. Iya. Wah parah itu anjir. Iya. Gue ingetnya malam gue lupa jam berapa tuh. Itu turun gue capek Parah pak. Itu trek tersulit sih tuh. Ya. Haji Saka the best sih. Makanya gak ada yang mau naik. Iya. Enggak maksudnya pada TikTok nggak ngecamp. Iya, Kita doang yang ngecamp. Lu gak mau bikin open trip sana? Ntar aja deh. Gue coba ke gunung lain aja, yang lain pesertanya tuh, Bang tolong. Oh iya. Gue capek sendiri Bang Jo. Tapi orang tuh suka naik sama lu Nat. Bang Nadi tuh baik ditemenin loh. Lah ini tuh udah tanggung jawab trip cuek. Masa harus gue tinggal. Makan disuapin. So sweet. Sampai kejadian berbabu tuh. Yang gue ceritain tadi di bawah cewek. Itu demi Allah itu cewek gak bisa turun Bang Jo. Kenapa dia cedera? Bukannya cedera. Yang tadi gue ceritain tuh yang ceweknya itu. Yang agak sedikit cewek. Paham gak sih? Iya tahu gue ya. Jangan sampai gue bener-bener ini nih. Gue tahu yang lo maksud. Iya itu dia sampai gue berpikir begini, ya Allah nih orang gak bisa turun. Iya gak bisa turun itu kenapa? Jadi setiap dia langkah dia tuh jatuh terus Bang Jo. Kepleset. Iya. Capek berarti. Naik merbabu via Tekelan waktu itu gue open trip di besok pagi kan. Itu sampai bener-bener gue pikir nih orang, aduh nih gak bisa turun soalnya 3 langkah turun jatuh, 3 langkah jatuh. Ya gue juga udah putus asa anjir. Ya udah gue udah jalan pelan-pelan, sampai gue suruh nginjak rumput, jatuh juga. Tetap jatuh tuh. Licin kali, hujan. Enggak hujan. Makanya gue bilang, ini orang kok bisa gitu. Gue berpikir wah nggak stabil gitu kan. Gue juga bingung. Ternyata pas di endingnya ternyata bikinan segala macam. Jadi dia tuh jalan nggak stabil Bang Jo. Pantatnya itu nggak stabil. Oh karena pantat dia nggak stabil. Paham kan lu? Itu makanya karena pantatnya nggak stabil makanya jatuh-jatuhan. Jadi pantatnya ini kenapa saking gedenya pantatnya? Bagaimana? Bener seriusan. Beneran. Jadi gini oleng. Iya. Oh anjir. Demi Allah ya nih. Gue agak bohong ya. Iya. Gue takut ngeliat dia. Kan dia cewek. Udah berubah. Seriusan. Ketika ya namanya orang jatuh mulu kan buluk lama-lama ya. Oh gitu. Make upnya hilang. Oh karena make upnya hilang ketahuan. Nah. Ya Allah, ini beneran apa enggak? Gue gituin kan. Sampai dia nangis kan. Posisi gue nggak mau makan, nggak ada makanan. Nggak ada makanan. Habis semua buat dia, air pun juga habis buat dia. Itu berdua doang nih di atas ini. Berdua sampai gue kontak Aldi kan, John bantuin gue kagak. Dia tuh turun duluan, gue jadi tumbal mulu anjir. Tuh lu gendong tuh. Iya akhirnya ya udah yuk pelan-pelan akhirnya kadang gue gendong kadang gue seret gitu gue tahan otomatis badan gue segini nih badan ini gede ya ke bawah dong gue. Dia jatuh. Tapi itu romantis sekali nah. Awalnya sih gitu kalau gue tahu ya. Sampai ceweknya bilang kan ada posisi ada cewek gue juga kan. Bang Nardi majuan duluan aja aku nggak enak sama ceweknya Bang Nardi. Lah gue profesional anjir. Iya sih. Ya gue harus jagain lu. Bagus sih bener. Sampai dia nangis lapar segini sampai baru kali itu gue nggak bisa ngemis Bang Jo sama pendaki lain. Lu minta makanan ke pendaki lain nih? Seriusan? Anjir. Baru kali itu gue buat dia doang. Minta apa lu roti? Akhirnya dikasih semua sama logistik dia. Ya Allah. Seriusan? Orang dia nangisnya kejar banget. Tahu sih dia nangis kejar banget. Iya. Anjir gue bilang. Ya Allah ngapa begini amat ya. Aldi sama Iqbal udah turun di bawah duluan. Gue bilang anjir. Berarti lu emang tugasnya jaga belakang tuh? Sebenarnya gue gak mau. Maksudnya? Ya sebenarnya gue pengennya duluan gitu nggak mau belakang. Lu pengen depan, tapi lu waktu itu jadi sweeper nih. Iya akhirnya dari jadi sweeper gara-gara buat nurunin dia itu baru pertama kali gara-gara fansnya Aldi. Fans? Gara-gara fansnya Aldi dengerin ceritanya Aldi pengen naik gunung. Nah itu akhirnya terjadi timpahnya ke gua. Dan ini cewek salah satu fansnya. Iya. Mungkin nanti bisa gue podcastin sama Aldi.
Ide bagus tuh. Biar mampus tuh orang. Biar nanti gue tanya-tanya ya. Oke, berarti narasumber tuh yang benar-benar lu paling epic Oji ya. Menurut gue Oji. Sampai lu bikin buku. Betul. Tapi lu belum tahu kalau dia tuh bener-bener real apa enggak ya? Gimana ya? Gue tuh karena ceritanya bener-bener di luar nalar gitu ya. Gue gak bisa bilang ini fake atau real. Gue 50-50 lah. Oke, 50-50 ya. Sama kayak gue lah. Intinya 50-50. Percaya enggak gitu ya. Karena lagi-lagi untuk setan sendiri gue percaya. Jin, setan, iblis gue percaya gitu ya. Iya, gue juga percaya. Ya mereka bisa menyerupai jadi ini gitu kan. Itu gue percaya. Cuma kalau untuk misalnya orang bisa masuk ke alam gaib atau dan sebagainya, jujur gue karena ilmu gue nggak ada di situ ya. Ya gue masih 50-50 gitulah. Lu belum pernah soalnya. Iya, nggak mau gue juga. Tapi lu mau nggak masuk ke alam gaib gitu? Kalau nggak ke pasar setan. Pasar setan? Iya. Mau kalau banyak diskon. Soalnya kan yang kita tahu sendiri kalau pasar setan tuh isinya ya begitu. Jualannya segala. Oh, berarti lu pernah? Enggak, gue denger cerita. Jadi gue tahu isinya kayak gimana. Makanya ketika nanti gue masuk, oh gue udah tahu gambarannya. Oh, lu jual tangan. Oh, lu jual ini gitu. Jadi gue tahu. Jadi gue udah bisa nebak. Biasanya di di pasar itu kan banyak preman. Wah, itu tuh biasanya. Kalau lu ketemu? Ya kalau di pasar setan premannya beda Bang Jo. Premannya kakek-kakek. Kalau kakek-kakek nenek-nenek. Iya. Kenapa dia selalu dibawa-bawa ya? Nggak, gue juga heran ya. Gue juga gak tahu kenapa sih ditampilinnya selalu kakek-kakek. Mungkin lebih ini kali ya, lebih berwibawa. Tapi yang gue alamin di Gunung Ciremai, waktu gue pendakian Gunung Ciremai yang di awal, itu bener-bener gue ditampakin sama si sosok nenek-nenek itu. Tapi gue belum tahu nenek sebelum gue cari tahu ya di akhirnya itu ternyata itu si penghuni Linggarjati ini. Tapi yang tahu gue si nenek-nenek doang. Itu gue pernah ditampakin. Kan menurut cerita itu ada namanya Nyi Linggi. Benar gak? Tapi kan dulu gue nggak tahu. Lu nggak tahu apakah ini Nyi Linggi apa bukan ya? Gue taunya nenek-nenek itu. Tapi yang logikanya itu kenapa ada nenek-nenek di hutan dan yang gue pikir itu udah bukan jalur lagi. Kenapa bisa dia ada di situ gitu? Itu yang gue kok bisa gitu dan bukan gue sendiri yang ngeliat. Kalau gue yang sendiri ngeliat halu dong gue. Iya. Ini tim gue semua yang ngeliat. Itu dia di pos berapa itu? Kuburan kuda. Wah, kuburan kuda. Kuburan kuda waktu di 2012 gue naik ya. Itu bukan seperti sekarang gitu. Itu cuman bener-bener ilalang itu banyak banget dan jalan itu cuma setapak doang. Kalau sekarang itu mungkin udah luas gitu. Tapi dulu pas gue naik, makanya kenapa ada nenek di situ gue bilang logika gue ya, kenapain lo ada di sini gitu. Dan posisi bukan gue sendiri yang ngeliat. Banyak yang ngeliat tuh. Teman-teman gue ngeliat. Itu malam berarti. Siang Bang Jo. Oh, siang-siang itu. Itu gara-gara teman gue ngeledekin. Ngeledekin gimana? Pasti ada sebab akibat dong kalau cerita. Itu gara-gara teman gue itu sompral. Jadi ngeledekin si kuburan kuda ini. Oke. Kuburan kuda ini di Gunung Ciremai ini bukan pos ya Bang Jo. Ini nama. Ya kan nama kuburan kuda kayak Tanjatan Seruni sama Tanjatan Bapak Tere itu nama. Bukan nama pos. Doang. Iya nama pos. Kalau nama sama pos itu beda. Itu kan kayak Surken. Itu nama. Iya bukan pos bukan gitu pos kan. itu. Nah, sama kayak hal di Ciremai gitu kan. Nah gara-gara spekulasi gue ketika naik Gunung Ciremai ini kuburan kuda itu kita lewat gerbang yang dimana tuh kanan kirinya itu kuburan. Bener nggak? Namanya kuburan kuda dong. Gue belum pernah sih soalnya. Enggak, maksudnya spekulasinya. Jadi halusinasinya ke sana. Gue dulu tuh. Nah ketika udah nyampe lokasi, tempatnya cuma begini doang. Begitu tuh. Lu tahu mainan anak-anak kuda-kudaan nggak? Tahu. Nah cuman dipatokin itu doang. Jadi ini nih. Ada mainan itu tandanya kuburan kuda. Iya. Nah diginiin sama temen gue. Ya cuman begini doang. Kagak ada serem-seremnya. Gitu anjir. Nah di situ cuaca itu pada saat itu terang tuh. Itu langsung hujan dan petir. Seriusan langsung begitu aja? Langsung berubah. Badai habis-habisan. Gue kagak bohong ya, itu temen gue sekarang masih hidup. Bisa ditanya semuanya, makanya anjing gitu. Ini baru pertama kali dan pertama kali gue ketemu kuntilanak di Sanggabuana 2 itu benar-benar teror. Dan ketika turun nih gue nyari bahwa Sanggabuana 2 itu emang benar-benar kandangnya dia.
Jadi waktu itu gue pernah podcast di LM di tentang Gunung Ciremai itu. Bang Adit nyari literasi semuanya, ternyata bener emang ada di Sanggabuana itu. Iya, dan anehnya gue di Batu Lingga itu gue nggak ketemu, dan wah banyak itu pendakian pertama gue itu. Ciremai itu? Ciremai. Lingkar Jati kan dulu Lingkar Jati doang. Oh iya dulu, sekarang ada Apuy, ada Palutungan gitu iya, kan. banyak, itu makanya. Sekarang Lingkar Jati doang ya? Lingkar Jati doang. Jalur susah itu. Nah itu, makanya sekarang gue kalau naik gunung nih, gue yakinin ke teman-teman gue nggak mau dapat horor. Capek anjir. Tapi horor kan tergantung suges, Pak. Yang gue nggak ngalamin nih, temen gue yang sehalusinasi Bang Jo. Itu yang gue kesel. Tapi kan dapat konten. Gue nggak mau. Seriusan gue nggak mau. Ketika trip besok pagi nih ya, lu tanya Aldi, ada beberapa yang ngalamin. Ini gue nggak dibuat-buat. Lu tanya Aldi aja waktu di Merbabu itu sempat ngalamin. Peserta gue juga ngalamin. Bilang bang podcastin segala macam. Gue nggak mau. Hancurin reputasi anjir. Iya sih benar. Kesannya tuh naik sama besok pagi ke horor ya. Iya ya kan. Gak mau. Padahal mah ceria. Walaupun dapat horor sedikit ya udah itu lu. Bukan gue yang ngalamin, tapi lu. Itu makanya sekarang gue yakin, gue tekenin, gue nggak naik nggak mau dapat horor, udah itu aja. Iya. Makanya itu. Nah, lu sendiri kalau misalnya naik gimana tuh? Gue kalau naik itu kan selalu sama tim yang itu aja tuh ya kan. Iya. Apa? Pendaki jarang mandi. Yoi. Apa singkatannya? PJE. Iya PJE. Karena bener dong, lu di gunung mandi kagak? Ya enggak sih. Ya udah. Kan gak ada air. Ya itu filosofinya pendaki jarang mandi. Gitu. Tapi kalau mandi kan bisa masuk angin, Bang Jo. Bener juga sih. Ya itu filosofinya. Kenapa PJM? Terus gue kan naik sama itu aja kan. Gue tipikal orang yang gimana ya? Gue kalau udah nyaman sama satu tim nih, ya udah. Itu aja lah. Karena gue jujur gue males ada drama di atas gunung, Pak. Capek Nat. Gue tuh. Contohnya kayak gimana tuh drama itu? Contohnya drama nih, misalnya ada orang misalnya yang ngeluh kayak aduh sakit, kayak tukang ngeluh lah, itu kan drama, Cok. Iya benar. Ya kan, dikit-dikit ngeluh, dikit apa ya, kalau ngeluh gitu ngapain naik gunung gitu loh maksud gue. Iya, mending tidur ya. Ya kan. Iya. Nah gue mau tuh naik gunung sama orang-orang yang fun gitu loh. Yang emang tujuan naik gunung tuh ya buat fun. Tapi ketika gue naik gunung sama lu tuh tidur Bang Jo. Kenapa lu gak bikin tuh trip itu? My trip, my sleep, my adventure gitu. Siapa yang tidur? Waktu itu di gunung ini kan kadang istirahatnya lama kan, kita kalau naik gunung istirahatnya lama. Lama. Ya tapi kan kita fun di situ kan? Iya benar. Iya kan? Kan itu yang dicari. Okay. Masalah mau nyampe atas kapan kan itu entar lah. Kita kan pendaki entar. Oh iya benar. Iya kan? Entar lah, yang penting kan di perjalanan itu. Nah kalau gue sih pribadi yang penting menikmati perjalanan. Tapi ketika lu naik gunung tuh ada gak sih penikmat lu nih? Oh penikmat. Iya. Oke. Lu fans lah ya. Fans lah intinya. Ada gak sih? Ada Bang Jo, lu sedikit risih gak sih ketika lu naik nih? Lu naik ke gunung misalnya gede. Otomatis rame banget nih. Ketika lu naik, ada Bang Jo segala macam, lu nggak pakai bab nih, posisinya nggak pakai bab, lu terbuka semuanya kan. Bang Jo nih. Itu gimana tanggapan lu? Sebenarnya gue udah expect nah. Karena kan lu nih misalnya yang udah sering depan kamera gitu ya. Ya kita termasuk orang udah public figure gitu loh. Orang udah tahu kita. Iya. Ya gue udah expect ketika gue naik suatu gunung ya pasti nanti bakal ada orang yang berhentiin atau apa ya. Gue jadi nggak terlalu risih sebenarnya. Biasa aja gitu. Malah justru gue seneng Nar. Tapi lu timpalin? Gue timpalin. Moto ayo gitu. Maksud gue ngajak ngobrol ayo gitu. Gue ya seneng aja kan. Artinya gue ini ya apa orang suka gitu loh apa yang lakuin gitu loh Nat gitu. Ya kan karena mereka juga kita naik gitu ya. Apa susahnya sih berhenti sebentar foto. Gue gak risih sama sekali. Iya juga sih bener. Dan rata-rata kan penonton lu nih kaum hawa semua nih Bang Jo. Kata siapa lu? Ada kaum belok kan. Seriusan? Gue seriusan waktu itu. Anjir lah. Tapi banyak gak? Banyak Pak. Kaum belok homo anjir. Dikirimin lu? Nggak gini ya. Jadi kan banyak DM masuk ya kan, DM. Apalagi ketika gue upload itu tuh reels berenang tuh, yang gue buka baju kan. Wah anjir makin aneh-aneh tuh DM. Oh iya benar. Makin aneh-aneh tuh DM anjir. Iya yang sama Aldi itu kan. Iya.
Yang komen kan komennya, "Bang, abang ganteng banget. Namanya siapa?" "Joni," anjir. Seriusan? Iya. Gue kesel banget anjir. Ada lagi. "Halo mas, teteknya bagus." Besar anjir, beneran. Gila anjir gue bilang. Apa segitunya? Parah anjir. Itu maksudnya apa? Bang, tetenya bagus tuh maksudnya apa gitu? Ya mungkin dia suka sama badan gua. Apa minta modis? Gila ini orang gue bilang. Kagak tahu malu udah. Tapi tua. balas gak? Kagak lah. Kirain balas. Iya dong gitu. Gue serem makanya ada kan kalau kita di IG itu kan suka buka DM itu kan. Ada kalau gambar itu kan click here to open gitu kan. Itu gue nggak berani pak. Apalagi banyak. Apalagi kalau ngirim tuh kata-kata pertamanya, "Halo, salam kenal ya." Tapi cowok nih, ya kan? "Halo, salam kenal ya." Profilnya cowok. Iya. Terus selanjutnya ada gambar. Wah itu bahaya. Wah enggak, gue gak mau buka. Tapi beneran gak lu buka? Kagak. Kali lu. Ngeri keluar burung anjir. Banyak yang begitu. Ih. Kalau waktu itu gue pernah ditunjukin sama Aldi anjir. Seriusan, dan gue juga waktu itu pernah dapat kirim habis gara-gara podcast sama lu tuh. Gue bilang, "Bang Nyo jangan cantumin IG gue," kan gue gituin kan. Waktu itu. Terus akhirnya lu cantumin. Nah kan banyak tuh yang nge-DM kan. Dia gara-gara katanya gue superhero segala macam, itu sebenarnya bohong sih anjir. Enggak superhero, gue emang posisinya emang lagi menegangkan aja. Posisinya cuma ada gue doang, kalau ada orang lain mah gue suruh orang lain. Itu gara-gara itu ada tuh yang ngirim tuh. Apa? "Bang Nardi kok ini begini romantis banget segala macam." Ngirim tuh udah. Posisi namanya nggak jelas. Gue nggak bisa mastiin nih cewek kan. Cewek apa cowok. Penasaran gue nih apa yang dikirim gitu kan. Bentuknya video. Gue download lah, cetak. Singkong keluar Bang Jo. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Lo dikasih piscok. Bukan piscok lagi, singkong. Kalau gue ngomong singkong. Kayak gue bilang itu gak usah dibuka nanti. Lu gak pernah buka? Tapi pernah lu buka kan? Iya pernah, cuma nggak. Untungnya belum pernah ada tuh yang kayak singkong gitu tuh. Tapi lu buka nggak? Gue buka. Merinding nggak lu? Aduh, merinding banget pasti. gue aja merinding sah. Pas gue langsung merinding. Astagfirullahaladzim. Tapi ya gitulah, itu resiko Nat. Oh berarti nggak lu tanggepin? Biarin aja lah. Gimana ya? Mau tanggepin apa Nat? Masa lu tanggepin iya makasih ya? Ya itu kan sebuah apresiasi. Tidak. Kalau cewek masih mending pak, normal kan. Cewek tertarik ngeliat cowok buka baju. Berarti kalau cewek DM sering lu balesin? Enggak juga. Oh enggak. Karena kan gue punya cewek pak. Maaf ya. Orang setia. Oh enggak. Cuma ya kalau mereka nanya nih, nggak yang aneh-aneh ya. Misal nanya lu Bang Jo, misalnya nanya tentang pendakian lah, gunung apa nih yang cocok buat mulai, gue jawab. Intinya lu bales dong. Ya selama nggak aneh-aneh Nat. Oh masih sejalur. Cuma kalau ada yang aneh-aneh kayak misal merambah ke hal-hal seksual kayak gitu, udah lepas. Oh nggak mau gue, yaudah gue diemin aja. Tapi banyak ya. Banyak Nat. Tapi gitu. Diajakin lu juga ada. Kalau diajakin belum ada untungnya. Belum ada karena lu belum buka satu-satu DM orang. Bisa jadi mungkin ya. Karena jujur gue orang termasuk jarang juga sih baca DM gitu. Kayak paling 3 hari sekali gue baca. Jangan kan baca DM, balas WhatsApp gue juga lama gitu. Lu ya ke HP yang salah cok. Iya, WhatsApp bisnis. Kan lu ngasihnya itu cok. Dan sekarang itu HP gak gue bawa. Iya juga sih. Tapi kalau misalnya DM itu lu buka satu-satu, mungkin ada. Mungkin ada. Nanti coba gue cari, gue kirim ke lu. Jadi ini hubungi orang ini aja. Jangan. Baru gue bisa jadi perperangan dunia keempat. Soalnya IG gue pun juga udah apa? Milikin. Diakuisisi. Iya, jadi gue gak bisa ngapa-ngapain. Gak bisa aneh. Tenang Nat. Beli HP baru lah. Nah, kok percuma IG-nya di ini? Bikin akun baru. Oh iya benar. Bahaya juga sih. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Gue pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.